Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desi Wahyuni, berasal dari MI Bina Ilmu Gunung Jaya, yang saat ini menjadi mahasiswa di LPTK IAIN Ponorogo, gelombang 3 kelas AKD. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempraktikkan RPP 2 yang berjudul Egois, Berkata Kasar, dan Berbohong. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kita pelajari, terutama kita sebagai orang mukmin ya atau orang yang beriman kita itu wajib tahu tentang akhlak tercela itu, egois, berkata kasar dan bohong. Kalau tidak, maka itu nanti kehidupan kita akan berantakan ya. Makanya sifat-sifat itu harus dihindari dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak, selama kalian mengikuti pembelajaran ini itu harus disiplin ya, harus disiplin dan harus bersungguh-sungguh agar kalian itu mendapatkan ilmu yang bermanfaat ya, seperti kata pepatah, rajin pangkal pandai ya, dan siapa yang bersungguh-sungguh maka ia akan berhasil manjada wajada ya. Oleh karena itu nanti itu Bu Guru akan menilai kalian melalui dua aspek penilaian ya, yaitu penilaian sikap dan sikap spiritual dan penilaian sikap sosial. Ya, anak-anak, nanti Bu Guru akan memutarkan video tentang pembelajaran kita pada pagi hari tentang egois, berkata kasar dan bohong ya. Kalian harus menyimak video ini dengan baik-baik ya. Terus nanti kalian kritisi videonya dan kalian berikan pertanyaan. Melihat video pembelajaran tadi ya tentang egois, berkata kasar dan bohong ya. Coba kalian kritisi video yang sudah kalian tulis tonton tadi ya. Dan juga tadi Bu Guru sudah mengirim ya di grup kelas ada link. Silakan dibuka. Ya. Sudah dibuka semuanya? Kamu lihat videonya ya, video pembelajaran tentang akhlak tercela, egois, berkata kasar dan bohong, serta tadi yang link yang Bu Guru kirim di grup. Apakah ada yang mau bertanya? Oke, Alan mau bertanya apa?
bagaimana cara agar terhindar dari alat tercela berkata kasar? Ada lagi yang mau bertanya? Marsha mau bertanya apa? Apa dampak dari akhlak tercela berkata kasar? Apa dampak dari akhlak tercela berkata kasar? Ada yang mau bertanya lagi? Oh iya, Pika mau bertanya apa? Apa yang dimaksud dengan akhlak tercela bohong? Nah, apa yang dimaksud dengan akhlak tercela bohong? Terus ada lagi yang mau bertanya? Steven bertanya apa? Bagaimana ciri-ciri orang yang suka berbohong? Nah, bagaimana ciri-ciri dari orang yang suka berbohong? Oke, itu udah 10. Ada lagi yang mau bertanya? Azra mau bertanya apa? Bagaimana cara agar terhindar dari akhlak tercela bohong? Bagaimana cara agar terhindar dari akhlak tercela berbohong? Ada yang mau bertanya lagi? Bu Guru buka satu pertanyaan lagi. Iya mau bertanya apa Iya? Apa dampak dari akhlak tercela bohong? Apa dampak dari akhlak tercela bohong? Oke, itu ada 12 pertanyaan ya. Berarti Bu Guru bagi menjadi 12 kelompok. Silakan kalian cari jawaban masing-masing pertanyaan. Masing kelompok ya menunjuk yang menjadi ketua kelompoknya siapa, yang menjadi sekretarisnya siapa ya. Silakan kalian cari ya pertanyaan tadi dari teman-teman yang sudah kalian lontarkan. Ya, Semua Bu. ya semuanya. Yuk silakan. Tadi yang sudah kamu lihat sih sumbernya. Nanti nomor 1 dikaitkan dengan jawaban nomor 1 apa
Sudah jelas semua? Sudah. Kalau sudah, beri tepuk tangan buat siapa? Selanjutnya, Marsha, sudah siap? Oke. Yang lainnya diam, perhatikan temanmu yang akan melakukan presentasi. Suaranya yang seru ya. Oke, silakan Marsha. Dijauhi teman tidak dipercayai orang. Nah, itu adalah apa sih? Dampak dari alat tercela berkata kasar. Ada yang mau bertanya? Sudah paham semua? Sudah jelas semua? Kalau sudah, beri tepuk tangan buat Marsha. Nah, ada yang mau presentasi lagi? Oke, Afika silakan masuk ke depan.
bersikap marah, iri, dan dengki. Yang ketiga, mau belajar mendengarkan pendapat teman. Yang keempat, mau belajar membantu orang lain. Yang kelima, menyadari bahwa tubuh kita butuh orang lain. Iya. Terus berkata kasar, ya. Allah melarang orang yang mengumpat, yaitu orang yang mengucapkan kata-kata keji atau kotor dan kata-kata mencela kepada orang lain. Rasulullah mengajarkan, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkatalah yang baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari. Muslim yang baik itu tidak akan mengucapkan kata-kata yang kotor atau kasar. Contoh berkata kasar antara lain memanggil orang dengan berteriak, itu merupakan contoh berkata kasar ya. Terus menyebut orang dengan nama hewan atau benda yang menjijikan. Yang ketiga, mencela, menghina, melaknat atau menyumpahi dan memfitnah. Itu merupakan contoh berkata kasar. Dan yang terakhir, membisikkan ke telinga teman tentang keburukan orang lain. Ini merupakan contoh-contoh dari berkata kasar. Nah, kalian tadi sudah mempelajari tentang akhlak tercela, sifat egois, berkata kasar, dan bohong. Dari penjelasan tadi, apakah kalian bisa merumuskan sendiri tadi yang sudah kalian pelajari? Ayo coba Mas Alan. Sifat egois adalah sifat yang mementingkan diri sendiri. Iya, betul sekali. Sifat egois adalah sifat yang mementingkan diri sendiri. Ada lagi? Bagi kita coba. Ya, itu adalah berkata kasar. Kalau yang bohong, Marsha apa? Sifat bohong adalah perkataan dan perbuatan Nah.